Habis sholat sunnah, fajar, dianjurkan baca kalimat ini 100 kali, dikombinasi dengan istighfar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Betul begitu ya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini wirid duit. Begitu dibilang wirid duit langsung semangat. Dibilang kalimat yang dicintai Allah, adem-adem saja. Dibilang kalimat yang disayang Allah, adem-adem saja. Begitu dibilang wirid duit, kalau dibaca nanti datengin duit, langsung perhatian yang di rumah, wirid duit. Dengar kata duit langsung semangat. Wajar, namanya juga manusia. Ya, namanya manusia, wajar. Namanya juga butuh sama uang. Kalau ada sesuatu yang bisa menyebabkan uangnya itu jadi berkah dan mudah ya, tidak ada masalah, ya alhamdulillah. Dan ternyata salah satu khasiat, salah satu dari unlimited khasiat kalimat subhanallah bihamdih, subhanallahil azim adalah mendatangkan rezeki. Karena kalimat ini yang berkat kalimat tersebut dibaca oleh para malaikat, Allah memberi rezeki seluruh makhluk. Saking senangnya Allah dengar kalimat itu, maka semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang lagi pusing nih, yang lagi puyeng, lagi nggak punya duit, lagi banyak masalah, ya ekonominya terjepit, kepepet dan ambruk, nyungsep. Lengkap loh. Ada lagi tidak sebutannya? Nah, siapa yang punya sebutan lagi nih? Ekonominya error, ya. Ekonominya error. Ya perbanyak zikir ini, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kombinasikan dengan istighfar, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Khususnya habis sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh 100 kali. Dijamin 100% pasti berhasil, gak mungkin gak berhasil. Kenapa? Lawang ini bukan teori, ini janji. Janji dari Nabi Muhammad SAW. Nah masalahnya kita ini kalau nggak punya duit, ngomong nggak punya duit, begitu dikasih zikir, nawar. Ustadz, Yai Habib, bisa didiskon nggak zikirnya? Maksudnya, ya kalau 50-nya sebelum sholat subuh, nanti 50 setelah sholat subuh gimana? Kalau 10 gimana? Nawar, ya nak? Nawar. Dikasih suruh banyak sholawat, nawar. Wah kalau segitu kebanyakan Ustadz. Bisa enggak sholawatnya diperingan, ya? Diperkecil, nawar. Kurang semangat. Beda dengan orang-orang dahulu, semangat mengamalkannya dengan semangat. Sehingga problem apapun tuh nyantai. Kenapa? Seluruh solusinya sudah ada. Anda punya problem model apapun, Islam sudah punya solusinya. Solusinya sudah ada. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan solusinya. Kalau enggak percaya, baca kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi rahimahullah. Kitab Al-Adhkar itu zikir model apapun ada. Sampai yang namanya doa telinganya kok nging ada tuh di kitab Al-Adhkar. Katanya kalau orang telinganya berdengung nging dengar sesuatu begitu ya, itu lagi ada yang daunnya dari Lauhul Mahfuz itu lagi jatuh dan lagi ada yang nyebut-nyebut dia. Ada yang nyebut-nyebut dia. Semua ada zikirnya. Nah, zikirnya ada tersendiri. Untuk begini ada, untuk begini ada. Doa kalau ada angin ribut ada. Masalahnya anginnya ribut ada, doanya enggak kita baca. Ya, angin ributnya ada, doanya enggak kita baca. Kalau ada turun hujan, pengen ngusir hujan, bagaimana caranya? Ada doanya. Doanya juga ada, tapi kita bingung. Ya, kita bingung, enggak mau mempraktekkan doanya, enggak mau belajar. Apa doa yang menjadi solusi yang udah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena itu kita harus belajar. Ya, kalau enggak belajar enggak tahu. Kalau belajar informasinya banyak, nanti punya solusi. Pertanyaan saya, nanti Ramadan enaknya pengajiannya sepekan sekali apa tiap hari? Wah, ngeyel ini. Ngenyangnya banyak, betul. Biasanya kalau seminggu sekali itu kan jadi 3 hari sekali, gitu kan masa mending ya. Dari seminggu sekali minta tiap hari, ini namanya termasuk apa ini? Mekso. Oh ya betul, mekso. Mau kajiannya tiap hari? Buat relawan-relawan ini loh, mau kajiannya tiap hari? Wani piro. Ya wani piro. Insya Allah nanti Ramadan ada kajian sebelum berbuka.
Ada kajian sebelum berbuka. Dan seperti biasa bersama relawan ada buka bersama insya Allah. Kemudian ada kajian insya Allah lah ya, malam insya Allah. Ba'da tarawih setelah cemil-cemil kacang, telo dan lain sebagainya ya, kita akan ngaji tafsir. Ya ngaji tafsir. Saya mau ambil kisahnya nabi-nabi insya Allah. Kisah yang mana nanti saya pilih dulu. Ya saya pilih dulu. Insya Allah itu rencana di bulan suci Ramadan. Sekarang kita lanjutkan dulu bahas kalimat Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Monggo diunjuk. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada kalimat yang kalau diucapkan Allah senang. Ada kalimat yang kalau diucapkan berarti Allah enggak senang. Termasuk diantaranya kalimat-kalimat yang dibenci sama Allah Ta'ala adalah ya kalimat keluh kesah, mengeluhkan Allah. Allah kok dikeluhkan. Kalau mengeluh sama Allah boleh. Ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, boleh. Tapi kalau mengeluhkan Allah enggak boleh. Allah ini gimana ya? Masya Allah. Allah ini gimana ya? Saya ini sholat sudah, zikir sudah, tapi kok hidup masih begini ya? Gimana? Ini kan sama saja Allah ini gimana gitu ya. Ini namanya mengeluhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sering enggak disadari sama banyak orang. Dia sedang mengeluhkan Allah ya kepada makhluk Allah, ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang buat Allah marah. Kamu udah saya kasih rezeki, kamu saya urus kok masih protesnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini saya ijazahkan buat siapapun yang mau baca Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Khususnya habis sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh 100 kali dikombinasi dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini kalimat tasbih yang menyebabkan seluruh makhluk dapat rezeki. Ya, seluruh makhluk dapat rezeki. Nah, yang tadi rezekinya ruwet, mumet, ya, dan mepet, kejepit, nyungsep, error, silahkan dibaca istiqomah. Solusinya pasti datang. Solusinya pasti datang. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan ngaji lagi. Khafifatani 'alal lisan. Ringan di lisan. Boleh saya nanya? Ngunyah. Kalau yang dikunyah itu misalnya durian, enak enggak? Enak. Mudah enggak ngunyah durian? Mudah. Tapi lebih mudah mana? Ngunyah durian sama ngucap subhanallah. Lebih mudah ngucap subhanallah. Tapi prakteknya kita pilih ngunyah durian. Makan nasi yang giginya masih sempurna. Ngunyah nasi. Capek enggak? Enggak capek. Padahal ngunyah nasi ini kan melelahkan kalau lama ya. Melelahkan. Tapi enggak capek. Kenapa? Enak. Ya enak. Mengucapkan subhanallah sama ngunyah nasi, ringan mana? Mengucapkan subhanallah, itu lebih ringan. Jadi mengucapkan kalimat ini ringan di lisan, tapi yang melaksanakan tidak banyak, berat. Nah inilah penyakit kita, kenapa ya kita ini kalau diajak zikir lidahnya kok berat, tapi kalau diajak gunjing lidahnya kok ringan ya. Diajak zikir lidahnya kok susah. Diajak ngobrol itu ditelepon berjam-jam kok kuat. Betul ibu-ibu? Betul. Iya, diajak ngobrol ditelepon berjam-jam kuat. Begitu diajak zikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 3 kali masih oke. 10 kali mulai
Kok nggak rampung-rampung ya? 50 kali, kapan rampungnya? 70 kali, imamnya ditinggal baca sendiri. Ya, tahu-tahu udah selesai, mungkin dibanguni, bangun. Tapi kalau ngobrol di telepon kok ringan. Nah ini bahaya ini. Ini kalau kita seperti itu berarti hati kita al-kotoru. Tahu al-kotoru? Hati kita kotor, leteknya luar biasa. Saking kotornya nyebut nama Allah enggak enak. Masya Allah. Nyebut nama Allah kok enggak enak, itu berarti hati kita reget, kotor, lungset. Terus pokoknya welek. Ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, saya mau nanya itu. Orang itu kalau suka sesuatu, nyebutnya kan enak ya. Contoh misalnya, manten baru nyebut suaminya, Mas. Ngomongnya Mas tuh di mulutnya enak. Nyebut tok rasa enak. Iya Mas, enak dia ngomongnya. Sementara suaminya ngomong, Dek. Ngomongnya Dek juga enak, dirasakan enak. Nah, lah kita ini nyebut nama Allah kok masih berat ya, kok gak enak, kenapa ya? Kok lidah kita gak bisa merasakan enak? Sementara Habib Jamalul Lail itu kalau Ramadan beliau tidak berani membaca Al-Quran di siang hari, artinya di luar sholat ya, di luar sholat memperbanyak itu kalau siang hari tidak berani, bukan tidak baca, siang hari ya baca tapi nggak berani banyak, diperbanyaknya di malam hari. Siang hari beliau ganti ibadah yang lain. Ditanya kenapa kalau siang kamu kok baca Qurannya tidak banyak, kalau malam banyak? Jawabannya, sampai sekarang saya belum dapat fatwanya ulama. Puasa saya batal atau tidak kalau baca Al-Quran di siang hari banyak-banyak. Hubungannya apa sama batalnya puasa? Karena saya kalau baca Al-Quran di lidah saya merasakan manisnya madu. Yang manisnya luar biasa. Dan manisnya itu ketelen sama saya terus. Tiap baca ketelen. Lah ini manis cuman rasa di mulut saya atau memang Allah kasih betul saya nggak tahu. Jadi ini kira-kira batal atau tidak. Nah, karena saya belum ketemu fatwanya, maka saya bacanya di malam hari. Sementara kita kalau ngajinya kelamaan dikit pahit. Beda tipis ya. Satu manis, satu pahit. Bedanya banyak atau sedikit? Dikit. Beda tipis. Semakin lama seret. Seret. Kenapa seret sama pahit? Nah ini pertanyaannya. Ini yang bentuknya kecil, ini kok yang satu bisa jadi manis, yang satu jadi pahit. Padahal yang dimakan sama, yang dikunyah sama, yang dikunyah qiraatul Quran, yang dikunyah baca Al-Quran, yang dikunyah adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kecap-kecapnya itu subhanallah, subhanallah. Kecap-kecapnya astagfirullah, kecap-kecapnya sholawat. Yang satu manis gak mau berhenti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semakin enak, semakin enak. Yang satu kapan mendeki, kapan mendeki, kapan mendeki. Lidahnya betul subhanallah, hatinya kapan mendeki, gak rampung-rampung, gak rampung-rampung. Ini kenapa seperti ini? Jawabannya adalah al-qalb, hati kita. Hati kita masih al-qataru wal regetu tadi. Jadi harus dibersihkan. Cara bersihnya gimana? Paksakan terus. Ya, paksakan terus zikirnya, nanti lama-lama karena kita kosek bener gitu ya, kita gosok bener, maka dia akan bersih. Nanti akan merasakan manis. Dan para ulama mengatakan manisnya zikir itu bukan cuman kiasan, zikir itu manis, tidak. Manisnya zikir itu akan betul-betul dirasakan oleh ahli zikir di lidahnya. Bukan di pikirannya, bukan di khayalannya, di lidahnya betul-betul akan Allah ciptakan rasa manis nikmatnya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yo enak. Loh, orang itu kalau makan permen yang enak tidak mau mandek kok. Tambah makan kacang yang enak ya. Itu kalau berhenti ngomongnya apa? Pahit, betul ya. Kalau berhenti pahit. Makan kuaci. Kalau berhenti katanya apa? Pahit. Lah, yang rokok itu. 1 batang, 2 batang. Padahal rokok itu pahit ya. Tapi kalau berhenti katanya perokok apa? Kecut. Bukan pahit, kecut. Nah, buat perokok kalau berhenti katanya kecut. Nggak enak, berhenti nggak enak. Ahli zikir itu kalau zikir
rasanya manis, enak. Jadi kalau berhenti kehilangan rasa manis, ya nggak mau, maunya zikir terus. Karena saking enaknya. Nah kenapa kita belum bisa ngerasain? Karena kita nggak maksakan. Karena kita nggak latihan. Dan sudah dikasih tahu, khafifatani 'alal lisan. Lisan ini sebetulnya mudah mengucapkan. Nah lisan ini kan tergantung kitanya mau ngelatih atau tidak. Kitanya mau paksakan atau tidak. Kalau kitanya paksakan, kita latih, maka lidah kita nanti akan dapat kenikmatan. Gak usah pergi ke mall, gak usah cari kafe, gak usah cari tos serba, untuk cari minuman, untuk cari makanan. Mungkin makanannya bentuknya roti, bentuknya kue, bentuknya snack, bentuknya apapun. Untuk pemanis mulut, enggak usah. Cukup subhanallah, 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 udah nikmat. Makanya kadang ada orang-orang heran. Ini orang-orang soleh ini ahli zikir, ini makannya sedikit tapi kok hidupnya enak, kenapa ya? Jawabannya makannya sekedar untuk nyambung nyawa. Dan nikmatnya, zikir itu nikmatnya. Wes aja mbok pikir, ora tekan lah. Ini bukan ilmu pikir, tapi ilmu praktek. Ilmu praktek. Praktekkan. Nanti kalau kita praktekkan, kita akan dapat rasa itu. Entah umur berapa, nanti akan dapat. Orang dulu umur 15 tahun udah bisa ngerasain kok. Karena dari kecil udah dilatih. Dari kecil udah dilatih terus. Lah kita kan enggak. Contoh nih, ada orang justru kalau duduk ngobrol ngerasani manis. Mandek ngerasani kecut. Majelisnya kok kurang afdol ya. Majelis ghibah wan namimah. Majelis ghibah wan namimah. Majelisnya kok kurang afdol ya. Ada yang kurang rasanya, kurang ngerasani. Bahkan kalau ada yang ahli ngerasani nggak hadir, rasanya sepi majelisnya. Wah nggak ada dia sepi, nggak ada yang digunjing. Ya nggak ada yang digunjing, nggak ada yang diomongkan. Ya nggak ada diomongkan. Sementara ahlu zikir, itu kalau zikir sekitarnya ikut. Oh, jangan dikira kamu zikir sendiri. Orang tuh sebetulnya nggak pernah zikir sendiri. Setiap orang tuh zikir selalu berjamaah, cuman kadang nggak sadar. Ya, kita ini kalau zikir emangnya di tubuh kita nggak ikut zikir nih. Di tubuh kita ini banyak makhluk, banyak sel dan lain sebagainya. Begitu kita zikir, mereka juga ikut. Ih, dia sadar zikir, yuk kita ikut. Ya, karena yang di dalam ini taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir. Makanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada gunung-gunung di sekitar Nabi Dawud alaihissalam, ya jibalu, hei gunung, bertasbihlah kalian bersama Dawud. Bukan jabal, ya jibal. Gunung-gunung sekitar situ, semua ikut tasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam. Gunung yang kelihatannya batu itu sama Allah diperintah, kalian semua ya tasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam. Jadi Nabi Dawud kalau tasbih saking enaknya zikirnya, gunung-gunung disuruh ikut sama Allah Ta'ala. Semuanya suruh ikut. Nah ini kita kalau zikir, sekitar kita itu ikut. Makanya orang-orang soleh itu kalau meninggal dunia, yang di sekitarnya nangis, pohonnya nangis. Ya ada orang soleh meninggal dunia, 40 hari kemudian pohon yang di rumahnya mati. Garing, tau mati. Padahal pohon ini hidup seger terus, gak pernah mati. Kok tiba-tiba mati, kenapa? Ikut mati saking sedih kehilangan orang yang soleh. Karena ikut berzikir, ini partner zikirnya sudah gak ada, kurang. Nah karena itu kita biasakan zikir. Nanti kalau kita biasakan zikir, kalimat yang ringan ini, praktekkan saja coba. Jalan seminggu sambil jalan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Langkah kakinya tuh, subhanallah bihamdi, plek, subhanallahil azim, plek. Satu langkah subhanallah wa bihamdi, langkah berikutnya subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nanti enggak sadar, itu hati kita tuh diam, hatinya ngomong subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sampai kita ngomong diwi gitu. Hatinya akan berbicara, ngingetkan kita, ayo lidah, ayo ngomong. Ini hatinya yang ngingetkan. Kita nonton, ngajak zikir nih. Sehingga di tubuh kita ini ada yang lagi zikir, kita tonton, lidah kita diajak zikir, akhirnya kita ikut zikir. Begitu banyak komponen yang akan berzikir kepada kita, bersama kita di tubuh kita. Kalau kita latih mengucapkan kalimat zikir tersebut. Naam, tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat ini akan berat di timbangan. Jadi sistemnya itu timbangan. Nah timbangannya itu nanti seperti apa ya wallahu alam. Walaupun ada gambarannya dalam hadis ya.
besarnya seperti apa timbangan itu ada gambarnya dalam hadis yang cukup lengkap. Timbangan berarti ada kanan, ada kiri. Timbangan tuh, ada yang berat kanan, ada yang berat kiri, ada titik tengahnya. Nah, itu kalimat tasbih ini kalau ditaruh di satu neraca yang amal kebajikan, satu saja langsung amblek blek, mengalahkan seluruh amal keburukan. Padahal kita ini butuh nanti timbangan kita ini yang kanan yang baik, timbangannya berat, turun ke bawah, yang jelek biar naik ke atas. Artinya yang menang yang sebelah kanan, yang baik ini yang menang kita butuh. Nah, di akhir zaman seperti ini, amal apa yang kira-kira kalau kita baca, itu langsung amblek, blek. Makanya diajari sama Rasulullah SAW, disuruh nambahin. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu ditambahin adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi zikir-zikir itu apapun, kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ditambahin Subhanallah bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ditambahin kalimat itu, maka nanti timbangannya udah berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu mengatakan, di akhir zaman ini ya kita suruh banyak-banyak baca yang begitu. Karena kalau kita lihat sepuronipun ingkang kathah, jujur-jujuran moron, blak-blakan, buka-bukaan, ya, buka-bukaan amal soleh. Ya, yuk kita buka-bukaan amal soleh. Jangan amal salah nggak boleh dibuka. Amal salah itu harus kita tutup, biar aib kita nggak terbuka, biar diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau amal soleh, ayo kita buka-bukaan, kita cek amal soleh kita. Sholat isya tadi nggak usah jauh-jauh. Ini tadi kan adzan sholat isya, ya sholat isya. Sholat isya kita itu kalau dihitung kira-kira nilainya minus atau plus? Di hadapan Allah masih berani ngomongkan yang lain. Minus atau plus? Ngaten loh. Bu, ya maaf ya Bu, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda lagi duduk sama istri Anda, di depan istri Anda ngobrolkan cewek yang lain. Kira-kira gimana Bu? Ibu kira-kira bahagia atau agak sebel? Oh bukan agak ya, sebel ya. Semakin banyak perempuan yang diobrolkan, ibu semakin senang atau semakin sebel? Semakin sebel. Jadi kalau ada suami di hadapan istrinya diajak ngobrol, kemudian ngobrolkan perempuan-perempuan yang lain yang banyak dan ngobrolkannya dengan senang, dengan semangat. Menceritakan perempuan itu dengan semangat. Kira-kira ini suami nekat atau agak enggak waras? Dol. Agak dol, betul kan ya? Agak dol, bukan nekat, ini enggak sadar diri. Baru di depannya seorang istri atau seorang suami, kebalikannya, depan seorang suami. Ngobrolkan yang lain, maka menimbulkan kemarahan. Lantas di hadapan Allah Ta'ala kok kita berani lagi Allahu Akbar ngaku, Allahu Akbar ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Terus kita masih ngobrolkan, ini nanti kira-kira kopinya keluar jam berapa ya? Sholat mikir kopi. Ya, ada lagi yang bahkan drama Koreanya kira-kira malam ini muncul enggak ya? Sholat hatinya mikir drama Korea. Masya Allah. Saya nggak ngomong drama Korea baik atau buruk, tapi kita bahas sholat mikir drama Korea. Ini kira-kira kita nekat atau enggak nekat? Allahu Akbar. Sholat ini ya, sholat. Hatinya mikir kompor. Hatinya mikir A sampai Z. Allahnya ada di hadapannya, lihat dia. Jadi kalau dihitung yang model begini, amal soleh kita ini benar-benar soleh atau masalah? Masalah. Belak-belakan mawon, buka-bukaan amal soleh. Puasa Ramadan, ya wajib kita puasa. Wajib kita puasa. Tapi jangan gaya, wah aku udah puasa. Ayo dicek dulu. Dicek dulu. Siapa yang Ramadan tahun kemarin matanya nggak lihat yang haram? Nah wong sekarang aja mau nghabiskan waktu nontonnya TV yuk. Ngisi waktu Bib. Menunggu datangnya waktu adzan ya, lihat TV, TV-nya iklannya macem-macem. Acaranya mungkin sinetron religi, mungkin ya. Tapi di sinetron religi juga ya munculnya kan kadang kan ceritanya orang mau tobat. Dan sebelum tobatnya ya begitu. Pakaiannya, kan begitu ya. Kemudian ya macam-macam.
Baik yang di handphone, di TV, di jalanan. Masya Allah. Beb, mau ke mall dulu, ngapain? Ngadem. Ya ngademnya ke mall, padahal di rumah ngadem ya gampang. Yang ngadem ke mall. Begitu masuk mall, saya mau nanya, matanya siapa yang selamat? Bapak-bapak ini kalau ke mall, nunduk terus. Bahaya ya. Dangak keliru. Ngadep depan keliru, nunduk ya keliru ini. Tidak ada, matanya enggak selamat. Matanya enggak selamat. Coba kalau dicek yang lain selain mata ini, mulut. Ibu-ibu, Bu, Ramadan kemarin yang enggak ngerasani siapa? Sadar enggak sadar katut. Sudah berjuang, aku tidak akan ngerasani. Begitu temennya ikut ngerasani, oh iya bener. Iya, ngomentari. Ramadan. Belum lagi sekarang ngerasani gak harus hadir orangnya. Ada work from home, ngerasani from home. Ya. Wah, ini apa namanya video call orang 5 ngerasani berjamaah. Video call. Oh, saya kan gak ketemu Bib, kita kan pakai video call. Wah, ini fatwanya bagaimana? Tetap ngerasani. Ngerasani pakai video call. Ada enggak yang seperti itu? Oke. Kita-kita ini loh, nggak usah ngomong orang lain ya. Banyak, kita-kita ini pelakunya kok. Sadar gak sadar. Jadi kalau dilihat puasa Ramadan kita kira-kira bagaimana? Yang dibuat berbuka, ayo ya hitung-hitungan ayo. Bukomu baik sahurmu. Buka itu harus dengan yang halal, sahur dengan yang halal. Coba cek, cari nafkah kita. Yang betul-betul halal murni 100%. Ayo, jujur sampai awakmu. Mulai ngeluh. Iya ya Bib ya. Ya ngapusi didik kan gak apa-apa Bib. Saya sih ya halal Bib, tapi bohongnya dikit. Walhasil kalau dihitung benar ya ambiar. Kita ini ibadahnya ambiar. Maka butuh penolong. Amal soleh karena innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menyingkirkan keburukan. Bukan cuma menghapus, disingkirkan betul. Perbuatan baik akan menyingkirkan keburukan. Wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat buruk, segera berbuat baik, nanti akan menghapuskan. Di Al-Quran, kebaikan menyingkirkan keburukan. Makanya kalau kita pengen keburukan kita tersingkirkan dan terhapuskan, caranya adalah memperbanyak kebaikan. Nah kalau kita disuruh tahajud, jujur mawon, jujur. Tahajud 1000 rakaat, siap, tapi nggak pernah gerak. Kalau di baris berbaris itu, pasukan siap, gerak, ada geraknya. Nah, kita kan enggak siap, tapi nggak pernah gerak. Tahajudnya jalan, subuhnya hilang. Gara-gara tahajud subuh saya hilang, Bib. Masya Allah, gara-gara tahajud subuh saya hilang. Jadi ini tahajud jadi tertuduh. Ya, menghilangkan subuh. Tahajud berat. Diajak baca Al-Quran 1 hari khatam 4 kali. Oh menyerah. Ya khatam 3 hari sekali, nyerah. Sebulan sekali, insya Allah. Setahun sekali enggak khatam juga. Ya enggak khatam juga. Berat. Baca Quran berat. Diajak sholat juga berat. Sodakoh, Masya Allah. Bab sodakoh. Ayo jujur-jujuran. Kita ini kalau sodako, beraninya ngeluarkan yang kecil atau yang besar? Ya kolo-kolo ngeluarkan yang besar. Tapi seringnya, Jumatan tuh loh ada kota amal tuh. Buka dompet ada 10.000, 50.000, 100.000. Mana yang dikeluarkan? Makanya yang paling cepat masuk surga ini uang 5.000-an, 10.000-an itu ya. Selalu terpilih masuk kotaknya kasnya masjid. Panitia masjid itu dulu waktu saya masih nemeni teman-teman ngitung kas Jumatan itu ya. Masya Allah. Begitu teman-teman itu dapat uang 100.000 bahagianya luar biasa. Iya pemenangnya datang, sang juara datang, juaranya datang. Karena jarang orang nyemplungkan 100.000, yang banyak ribuan. Dulu ya ini dulu, ribuan. Uang kecil. Jadi masjid itu layak dapat yang kecil.
Masjid dapat yang kecil itulah layak. Itu pola pikir kita. Beri masjid yang kecil, itu yang paling layak. Itu pola pikir kita. Warung, rumah makan kasih yang besar. Jadi kalau jajan ngeluarkan duit besar enteng, tapi kalau sedekah ngeluarkan duit yang besar, mikirnya luar biasa. Hadir orangnya, lawang kita kok. Gak usah bahas orang lain. Ini kita lagi ngomongin diri kita sendiri. Kita ini kalau makan, ya, gak mikir-mikir, tapi sedekah mikirnya luar biasa. Jadi ya belak-belakan mawon, sedekah ya abot. Belum lagi kalau sedekahnya dihitung, dicek, Masya Allah, apa ya ikhlas tenan. Oh itu kalau enggak saya belikan baju, enggak pernah punya baju dia. Bahkan aibnya diceritakan sak kampung. Wis sing ngirimi aku, ora tak kirimi wis ora tau klambi. Sak kampung tuh aibnya diceritakan ya. Oh itu saya yang nolong dia, aku enggak usah tolong, oh enggak mungkin dia, itu saya tuh orangnya saya. Nah ini kalau dicek sedekah kita bagaimana lagi? Makanya kita butuh amalan yang ringan. Imam Bukhari udah milihkan dari sekian puluh ribu, dari sekian ratus ribu amalan zikir, dipilihkan satu dijadikan penutup Sahih Bukhari. Iya, 2 kalimat, gak banyak. Maksudnya iki mung titik ke akeh. Bukan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kedawan buat kamu. Enggak. Karena Imam Bukhari paham, orang-orang al-kasaitu wal malasu seperti kita ini, ojo dijak sing abot-abot. Ojo dijak sing dawa-dawa gak kuat. Beda dengan orang-orang soleh, aulia, kuat. Ini dikasih zikirnya Nabi yang paling ringan. Khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Tapi berat betul timbangannya. Berat. Artinya berat itu kalau kita amalkan ini banyak, ya insya Allah dosa entek gitu. Langsung habis. Apakah itu? Ya tadi itu subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Jadi cuman kalimat tasbih dan tahmid. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Siap ngamalkan enggak ini? Siap ya, saya ini ngomong sama diri saya sendiri. Jadi jawabannya tadi salah itu. Siap ngamalkan enggak? Gerak. Kalau siap kok enggak pakai gerak repot. Ya, siap ngamalkan? Gerak. Model baru gitu loh ya. Siap ngamalkan? Nah begitu. Itu baru modelnya Habib Novel itu. Kalau siap ngamalkan siap, itu umum. Tapi geraknya nggak pernah jalan. Ya kan siap harus ada gerak. Lah kalau cuma siap toh nggak pernah gerak kayak tunggali. Kamu siap sedekah? Siap. Gak pernah metu sedekahnya. Kamu siap bantu? Siap. Masya Allah. Apalagi kalau di share di WhatsApp. Langsung nomor 1 jawab, siap, tapi gak pernah gerak. Siapnya jalan, tapi gak pernah gerak. Kita harus merubah diri kita. Begitu kita ada ajakan yang baik, langsung gerak, dimulai. Makanya tadi di khataman tuh dipraktekkan baca 10 bareng-bareng. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 10. Nah buat kita ini yang ringan-ringan saja. Kalau belum bisa banyak-banyak, ya minimal pagi 10, sore 10. Alal aqal istiqomah. Dan di lain itu yang banyak. Sambil jalan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim.